Sebenarnya IHSG Bursa Indonesia itu bisa dibilang lagi dihimpit sama 3 sentimen negatif. 2 bulan, 3 bulan ke depan mungkin aku bisa bilang belum akan naik banyak. Karena gini, kita nggak pernah tahu nih perang nih sentimennya sampai kapan. Sebenarnya kalau kita pikir lagi, emiten yang bagi dividen 4 kali dalam setahun, itu tuh sebenarnya keuntungannya tuh lebih besar mas daripada yang bagi dividen 1-2 kali. Swasta versus himbara ya, strategi investasinya menurutku sama aja. Sama aja. Tapi kalau untuk BCA itu lebih ke ngejar capital gain. Halo Sobat Investor, halo Sobat The Cuan. Kembali lagi dalam podcast The Cuan IDX Channel dan kali ini masih bersama saya Fajar Wayong dan tentu kita sudah ada di awal Mei 2026 ya Sobat Investor, teman-teman semua. Tentu teman-teman sudah melihat kondisi market terkini seperti apa. Kita tahu bahkan IHSG ya kembali sudah meninggalkan level psikologisnya di 7.000 begitu. Nah ini kemarin kalau kita lihat di akhir April sebelum libur May Day di 6.900-an. Tentu masa-masa ini mungkin bisa kita katakan masa-masa yang volatile meski sempat membaik namun ternyata tidak bisa bertahan lama. Nah seperti yang tadi saya sudah sebutkan begitu ya. 7.000 menjadi level yang cukup kritis ternyata juga ditinggalkan. Di sisi lain pelemahan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan menarik ya teman-teman. Apakah koreksi ini memang menjadi peluang bagi investor untuk masuk ke saham dengan fundamental yang kuat atau justru menjadi sinyal adanya pergeseran minat ke sektor lain yang dinilai justru lebih menarik. Tentu banyak hal yang bisa kita gali dari kondisi market terkini. Dan lagi-lagi saya tidak sendiri, ada narasumber yang tentunya akan kita gali seperti apa sih insight-nya, strateginya dalam hal berinvestasi. Dan sudah hadir bersama saya hari ini Mas Todo, pemilik Todopedia kalau YouTube channelnya dan juga merupakan konten kreator saham. Mas Todo, thank you sudah gabung hari ini di Cuan. Juga, sehat ya, juga, Mas Todo ya? Sehat, puji Tuhan. Oke, sehat ya. Kayaknya sih Mas Todo nih santai aja nih ngadepin kondisi market kayak gini. Kita lihat ya seperti apa sebetulnya view-nya Mas Todo. Kalau kita lihat, aku mau mulai dari IHSG dulu deh Mas Todo ya sebelum kita spesifik ke sektor atau saham tertentu. IHSG kita kemarin goyang-goyang nih ya, bahkan lewat level 7.000-nya agak ditinggalkan. Kalau Mas Todo ngelihatnya gimana nih? Apa yang terjadi saat ini? Sebenarnya IHSG Bursa Indonesia itu bisa dibilang lagi dihimpit sama 3 sentimen negatif. 3 sentimen negatif sekaligus itu menghimpit IHSG. Jadi yang pertama kemarin pelemahan rupiah ya, itu kan bisa ngebuat inflasi naik ya. Nah kalau misalnya inflasi naik itu bisa memperlambat ekonomi, itu bisa ngebuat daya beli itu jadi melemah. Nah itu tentu nggak bagus buat bursa, terutama untuk emiten banking, gitu kan. Karena ya kalau misalnya bursa itu melemah, saham banking biasanya kan ikut melemah juga, gitu kan. Dan karena memang kalau kita besar, betul, ya. weightingnya tuh gede gitu loh. Dan kalau kita bicara soal inflasi, itu ngaruh nggak sih ke saham banking? Ngaruh banget, karena itu kan bisa melemahkan daya beli. Kalau misalnya daya beli melemah, ya kan orang itu jadi melunasi pinjaman tuh jadi lebih sulit. Jadinya mungkin permintaan kredit bakalan lebih susah dan untuk kualitas aset bank itu juga bisa memburuk. Nah itu jadi makanya IHSG termasuk emiten banking kena pukul. Itu baru yang pertama. Itu baru yang pertama. Yang kedua kenaikan harga minyak. Kemarin kan harga minyak kan naik tuh tinggi tuh. Nah kalau harga minyak itu naik itu bisa naikin inflasi juga. Nah kalau inflasi naik sama kayak tadi daya beli melemah gitu kan, dan memang udah terjadi ya di beberapa tempat SPBU tuh harga tuh udah naik gitu ya. Nah itu tentu bisa memperlambat ekonomi juga, daya beli melemah dan itu efeknya juga kurang bagus ke ekonomi gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dari MSCI yang kemarin dia tuh nunda untuk review dan rebalancing kan Bursa Indonesia kan. Masih melanjutkan stance dia kemarin ya. Nah itu juga bakal nimbulin tuh ketidakpastian yang lebih panjang lagi. Jadi makin ada ketidakpastian. Jadi 3 sentimen sekaligus itu kayak menghimpit, dikeroyok gitu. Dikeroyok sama 3 sentimen sekaligus gitu. Aku tuh sebutnya triple kill. Triple kill. Gitu. Jadi udah bukan combo lagi bukan nih ya. Bukan combo lagi, triple kill gitu. Terus apa yang bisa bikin kita dalam tanda kutip agak keluar sedikit dari himpitan itu? Atau mungkin katalis positifnya masih ada nggak di tengah-tengah itu? Sebenarnya gini, kalau kita bicara soal katalis positif, sebenarnya yang mungkin masih bisa jadi katalis yang cukup positif itu dari komoditis. Kita tahu batu bara harganya belakangan naik. CPO juga nanti di bulan Juli bakal diterapin B50.
Dan juga gini, kalau misalnya rupiah itu melemah, artinya komoditis-komoditis nih kayak batu bara CPO yang diekspor, ya itu kan artinya kan Ada dia bakalan keunggulan tersendiri. dapat ini kan keuntungan dari selisih kurs itu kan. Jadi dia keuntungannya nambah, pendapatannya tuh jadinya lebih besar gitu. Jadi untuk yang ekspor batu bara CPO, nah itu lebih diuntungkan. Makanya kalau kita lihat emiten batu bara kan naiknya lumayan ya belakangan ya. Kayak AAD, PTBA itu kan naiknya lumayan. Nah itu karena faktor itu sebenarnya. Jadi mungkin bisa dibilang kayak yang sedikit inilah ngebantu lah ya. Itu dari sisi komoditis. Oke, sama jadi ekspor juga. Ekspor ya, yang orientasi ekspor ini di tengah pelemahan rupiah tadi begitu ya. Ini ternyata bisa menjadi gerak tersendiri. Jadi memang di satu sisi atau satu sektor bisa terdampak kayak banking tadi, tapi di komoditis justru ya ada angin-angin segar begitu ya. Ada angin segarnya. Meskipun ya dalam secara general kondisi ini kita harapkan ya tidak kemudian terutama negatif-negatifnya ya tidak berlangsung lama. Tapi kalau Mas Todo lihat ini masih akan lanjut nggak nih himpitan-himpitan eksternal tadi terutama? 2 bulan, 3 bulan ke depan mungkin aku bisa bilang belum akan naik banyak. Karena gini, kita nggak pernah tahu nih perang nih sentimennya sampai kapan. Dan kalau misalnya ternyata harga oil, harga minyak itu higher for longer, itu mungkin bakalan nyiptain perlambatan ekonomi lagi di Indonesia. Jadi yang kemarin-kemarin udah sempat ada perlambatan, ini dengan harga minyak, kalau dia skenario ke depannya itu higher for longer, itu berpotensi bakal ngebuat ekonomi Indonesia itu melambat lagi dan itu berimpact ke emiten banking. Gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya gini, Mas Fajar, Q3, Q4 agak waspada kalau misalnya minyak itu higher for longer. Q3, Q4 ya. Q4 2026 mulai agak waspada. Ini kita masih di awal-awal Q2, April udah lewat, sekarang masih di awal Mei. Sentimennya belum kelar, terutama dari konflik begitu ya. Jadi harga minyak menjadi salah satu yang dinotis ya, mungkin bisa masuk watchlist kita begitu ya. Dan nanti Q3, Q4 menurut Mas Todo waspada, dilihat mulai lagi. agak waspada, iya. Nah tapi kalau ternyata nggak terjadi ya udah bagus gitu kan. Cuman kan kita perlu waspada ya, perlu siap-siap antisipasi lah. Gitu. Jadi alertnya kita sudah pasang dari sekarang begitu ya. Meskipun kalau kondisinya nanti berubah jadi positif ya kita bersyukur juga. Artinya ada dorongan juga buat market kita. Mas Todo kan udah nyinggung-nyinggung banking nih teman-teman tadi ya. Iya. Langsung aja lah kita tanya. Sektor perbankan mungkin kita top down lah. Secara keseluruhan, mau itu ada BBCA di sana atau ada Himbara di sana, sebelum nanti kita gali ya ke BBCA gimana. Tapi kalau sektor perbankannya sendiri, memang seberdarah itukah sekarang? Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir? Justru Q1 itu sebenarnya udah bagus. BBCA itu kemarin net profit kan 4 bank itu udah ngumumin net profit ya. Sudah tumbuh pendapatan ya. nggak bersih. Sebenarnya gini, BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI ini kan yang top 4-nya yang sering kita bahas ya. Nah semuanya tuh sebenarnya dari segi pendapatan maupun net profit itu sebenarnya semuanya udah tumbuh. Dan tumbuhnya itu dengan persentase year on year itu bagus. BCA itu 4%, Mandiri itu di 16-17%, BRI itu 13%. Jadi udah bagus nih BRI ini, udah mulai bagus lagi. BNI di 5%. Jadi Q1 ini sebenarnya udah bagus. Secara kinerja. Secara kinerja. Nah kalau untuk BUMN itu kemarin dibantu sama deposit dari saldo anggaran lebih ya dari Pak Menteri ya. Nah itu kan kebantu tuh, jadi kreditnya tuh naik, nah itu pendapatan bunganya naik, laba bersihnya juga ikutan naik. Jadi untuk yang Himbara, yang grupnya Danantara, itu kebantu sama dari Pak Menteri Keuangan gitu kan. Nah BBCA pertumbuhannya juga udah oke, meskipun masih agak lambat gitu kan. Nah jadi momentumnya Q1 tuh udah bagus, tapi begitu ada perang, nah ini aku juga mulai ngeliat, waduh ini kayaknya bakalan agak slowing lagi nih gitu. Karena kan. perangnya belum terrefleks di kinerja kuartal 1. Betul, kuartal 1 kan masih belum terlalu ini lah ya, belum terlalu parah ya. Nah kuartal 2 nih, waduh ini gimana nih gitu kan. Ini harga minyak naik, rupiah juga turun terus, melemah terus maksudnya gitu kan. Waduh ini Q2, Q3, Q4 agak waspada nih kayaknya nih gitu. Mulai agak-agak slowing down lagi nih takutnya gitu kan. Jadi aku pun ngelihatnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara banking murah, iya murah betul. Memang mungkin bisa jadi memang secara valuasi itu kalau kita bandingin sama rata-rata all time low. Nah tapi ke depannya beberapa bulan ke depan apakah karena valuasinya murah terus naik? Enggak. Menurut aku belum akan naik banyak nih. Kita pantau lagi nanti sentimen perang ini seperti apa, harga minyak seperti apa, kurs USD IDR-nya seberapa. Karena pelaku pasar juga mungkin sedikit banyak pandangannya ya setipe lah atau mungkin mirip-mirip dengan Mas Toto tadi, masih ngelihat lagi kinerja di Q2-nya gimana nih nanti dampaknya meskipun Q1-nya ternyata tumbuh cukup positif. Tapi kalau ngelihat dari laju harga sahamnya sendiri lah Mas Toto, kita ke BBCA.
BBCA ini pelemahannya akhirnya tadi apakah karena memang sentimen ataupun ekspektasi pelemahan kinerja karena himpitan berbagai kondisi tadi, atau memang ada hal lain yang bikin BBCA secara harga saham meskipun kinerjanya cukup positif lagi agak slow down? Lebih ke makronya sih, lebih ke makronya. Karena BCA tuh, aku ngeliat gini, BCA ini dia bukan cuma bisnisnya bagus, tapi dia ini juga manajemennya itu komitmen untuk kasih keuntungan ke shareholder. Terbukti BCA belakangan udah buyback. Itu yang pertama. Yang kedua, BCA itu nanti tahun buku tahun 2026, which is nanti mulai dari akhir tahun, itu dia bakalan bagi dividen itu 4 kali dalam setahun, Mas Fajar, bayangin. Jarang-jarang ada emiten kayak gitu. Jadi kalau di tiap Indonesia interim jarang ya, kalau dikasih di ya? US udah banyak, tapi kalau di Indo tuh jarang. Dan gini, Mas Fajar, sebenarnya kalau kita pikir lagi, emiten yang bagi dividen 4 kali dalam setahun, itu tuh sebenarnya keuntungannya tuh lebih besar, Mas, daripada yang bagi dividen 1-2 kali. Oh, gitu. Karena gini, kalau misalnya dia bagi dividen 4 kali dalam setahun, setiap 3 bulan katakan, Betul. kan uangnya bisa direinvestasi kan, kan nyiptain efek compounding. Nanti berikutnya dia bagi dividen, lotnya lebih banyak kan, lebih banyak lotnya, dapat dividen lebih gede. Nanti dividen yang kedua dipakai lagi reinvest lagi, lotnya lebih banyak lagi. Jadi nyiptain compoundingnya itu jadi lebih banyak gitu loh. Dibandingkan setahun hanya sekali. Betul. Jadi dividen sekali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, sama 4 kali dalam setahun, itu sebenarnya efeknya beda. Karena ada efek compoundingnya. Berarti ini bisa jadi salah satu strategi juga untuk ngebidik dividen emiten-emiten yang mungkin membagikan dividen 4 kali setahun itu ya, atau dividen interim ya. Karena gini, BCA tuh dividen yieldnya kan 5% ya. Nah 5% kalau kita bagi 4 tuh 1,25%. Jadi 1,25% 4 kali sama 5% sekali itu hasilnya beda. Oke, secara matematisnya, Secara kemudian matematisnya beda. dari reinvestingnya sendiri seperti Betul. apa. The power of compoundingnya tuh nanti bisa kerasa banget jangka panjang. Oke, ini dividen play style lah. Nanti aku juga akan tanya lagi ya, Mas Todo. Tapi masih lanjut ke BBCA. Akhirnya kalau BBCA nih, aku murni nanya pandangannya Mas Todo ya, tanpa memberikan saran atau hal-hal yang harus diikuti. Ini disclaimer juga kita ya. Betul, Kalau Mas Todo ngeliat BBCA akhirnya mau akan kemana ini ke depannya? Dalam beberapa waktu ke depan atau proyeksi di 2026 sendiri lah. Jadi gini, untuk jangka pendek, jangka menengah ya, aku bisa prediksi gini, kalau makro ini belum membaik, mungkin BBCA belum akan naik jauh. Gitu. Itu untuk jangka pendek, jangka menengah. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan, mungkin ya katakan 2-3 tahun ke depan, atau bahkan untuk yang mau investing jangka panjang gitu ya, itu malah sekarang, itu menurutku one of the best buying opportunity. Karena kalau jangka panjang, BCA ini perbankan yang bisa dibilang dia bisa ngejaga efisiensinya. Dia bisa ngejaga, dia punya CASA ratio itu tinggi gitu kan. Dia bisa ngejaga kualitas asetnya tetap bagus meskipun kemarin-kemarin agak-agak naik dikit gitu kan. Dia juga bisa ngejaga supaya efisiensi operasionalnya itu dia makin lama makin efisien gitu. Jadi ketika pendapatan naik, pengeluarannya itu naiknya lebih lambat dari pendapatannya. Itu bisa, BCA tuh bisa terus-menerus dia ningkatin efisiensinya. Jadi kalau aku ngelihatnya jangka panjangnya masih bagus. Ditambah juga BCA ini kan dia punya digital banking. Nah, digital banking ini menurutku ke depannya baik BCA ataupun bank lain itu nanti bakalan jadi katalis growth yang gede. Karena kalau digital banking nih, ya kita punya nih aplikasi digital banking dari satu perbankan lah. Kita buka rekening bisa online. Kan lebih cepat kan, itu kan ngebantu pertumbuhan dana pihak ketiga dong, terutama casanya kan. Jadi casanya makin gede porsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita punya digital banking, apalagi banking itu dia banyak ngembangin ininya, teknologinya, IT-nya. Jadi kalau Mas Fajar perhatiin, kebanyakan banking itu mereka ngeluarin duit buat investasi itu paling banyak itu ngembangin IT-nya. Nah, kalau misalnya IT-nya berkembang terus gitu ya, di-develop terus, layanannya makin banyak, kecepatan apps-nya makin kenceng, artinya apa? Makin banyak transaksi. Itu kan jadi fee-based income tambahan. Nah, terus juga tadi dana simpanan nambah, CASA nambah. Itu kan juga bisa di-convert jadi pinjaman yang bertambah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk jangka panjang, baik BCA ataupun bank lain, digital banking itu penting dan itu katalis growth yang bisa dibilang salah satu yang paling kenceng lah untuk jangka panjang gitu. Jadi note tersendiri ya untuk BBCA. Sama ditambah lagi gini, satu lagi. Untuk banking itu pasti akan didorong sama pertumbuhan ekonomi in the long term. Karena kan banking itu kan backbone-nya ekonomi kan. Jadi kalau ekonomi bertumbuh itu juga akan mendorong bisnis banking dalam jangka panjang. Gitu. Bahkan saling berkaitan ya, seiring sejalan tuh ya antara
pertumbuhan ekonomi dengan tadi industri perbankan. Kalau BBCA ngelihat view jangka panjangnya tadi masih cukup oke. Kalau untuk Himbara selain atau gini, Himbara punya perspektif yang berbeda nggak kalau dari Mas Todo untuk berinvestasi kita sebagai investor saham? Agak beda sedikit. Kenapa? Nah, kalau untuk Himbara, BBRI, BMRI sama BBNI ya. Ini aku ngeliatnya gini, dia juga masih bisa bertumbuh, tapi pertumbuhannya tuh mungkin nggak akan sekencang BBCA. Kenapa gitu? Karena Himbara ini story-nya tuh agak beda, Mas Fajar. Jadi kalau untuk BBRI, BMRI sama BBNI ini kan di bawahnya Danantara. Dan Danantara itu butuh setoran uang untuk dia investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kedepannya jangan heran kalau Danantara ini masih akan minta dividen yang gede dari BRI Mandiri BNI. Himbara ini jadi mesinnya mereka dalam tanda kutip. Mesin cash flow-nya Danantara gitu. Aku ngeliatnya begitu. Jadi Danantara ini kemungkinan akan minta dividen yang gede dari 3 banking ini, dan memang 3 banking ini kan bisa dibilang penyetor dividen yang paling gede kan ke Danantara kan. Bahkan jadi dari seluruh BUMN raksasanya ya mereka ini. Kemarin BRI itu sampai dividen payout ratio-nya sampai 92%, 92% gitu kan. Bank Mandiri itu di 79 sampai 80%, BNI itu 65%. Itu udah cukup besar sebenarnya. Jadi aku ngeliatnya gini, untuk Himbara ini masih ada pertumbuhan, tapi karena uangnya udah mayoritas jadi dividen buat Danantara, pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat lah. Tapi sama, katalisnya juga mirip. Dia punya digital banking, ya kan? Digital bankingnya dia ada, dan itu juga bisa jadi katalis growth. Ditambah kalau Himbara, itu Q1-nya kenapa dia bagus? Karena dibantu sama yang kemarin deposit dari Pak Menteri, dari saldo anggaran lebih dipindahin ke depositnya Himbara, gitu kan? Nah, terus buat dari situ nambah kredit. Nah, ditambah Himbara juga ada satu sentimen lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi potensi growth ya untuk pinjaman sama pendapatan bunga untuk Himbara. Nah, tapi itu juga berpotensi gini. Itu kan ke desa ya, gitu. Itu berpotensi karena dia arahnya ke desa, lebih ke katakan UMKM ya. Itu mungkin potensi NPL-nya juga agak naik tuh. Nah, cuman mungkin lebih ke BRI-nya. Kalau untuk Mandiri BNI itu kan lebih ke corporate banking, ya kan. Nah, jadi ya mungkin ada lah dia kasih ke Kopdes Merah Putih tapi kecil. Jadi memang akhirnya ada katalis-katalis tersendiri dari tadi kalau kita lihat yang swasta ada BBCA, kemudian juga ada Himbara. Tapi kalau kita ngelihat term investasinya akhirnya kalau BBCA jangka panjangnya kayaknya lumayan oke, atau kalau untuk Himbara akhirnya momentum base banget nggak nih Mas kalau kita mau milih BRI, BMRI, BBNI? Kalau dari yang udah Mas Todo lakukan lah mungkin kemarin. Swasta versus Himbara ya, strategi investasinya menurutku sama aja. Sama aja? Tapi kalau untuk BCA itu lebih ke ngejar capital gain, karena dia, aku ngeliat growth-nya kan lebih kenceng. Jadi BCA itu menurutku dividennya lebih kecil, tapi capital gain-nya kemungkinan akan lebih besar ke depannya. Sedangkan untuk Himbara lebih ke dividen. Dividen play gitu. Jadi lebih ke strateginya nih mau yang mana nih? Capital gain, lebih ke capital gain atau mau yang lebih ke dividen gitu. Strateginya agak beda. Ini lumayan garis besarnya kita tarik. Bingung kan pasti kalau mungkin apalagi teman-teman yang baru baik yang memulai nih Mas Todo ngelihat banking. Jadi agak bisa misahinnya gini meskipun kalau belajar lagi terus-terusan nanti ketemu juga tuh ya ada garisnya kemana lagi. Kalau dari banking Mas Todo emang kayaknya seneng banget nih sama banking. Tapi boleh dong kalau ada sektor lain yang bisa kita lirik, apakah tadi komoditas atau mungkin ada sektor lain yang bisa kita jadikan watchlist juga? Aku ngelihat ada beberapa sektor itu di komoditas sama energi ya. Energi. Nah, kalau untuk komoditas aku jujur cukup suka dengan CPO ya. Karena CPO nanti bulan Juli bakal diterapin B50 ya. Nah, itu menurutku itu bisa berpotensi buat bagus buat ini emiten CPO. Terus juga aku suka dengan sektor renewable energy. Renewable energy karena gini, sampai beberapa tahun ke depan ya itu permintaan listrik untuk renewable energy kan kita mau transisi energi nih. Itu bakalan makin meningkat. Gitu. Jadi udah kebayang aku nih tadi kalau potensi permintaan untuk renewable energy ini akan cukup besar dan bertumbuh terus ke depannya. Sampai ya maybe 10 tahun ke depan. Nah, tapi untuk renewable energy ini lebih ke jangka panjang ya. Karena kan masih semuanya masih ngebangun tuh. Infrastrukturnya masih dibangun, masih dikembangin gitu kan. Gitu. Dan juga gini, renewable energy ini untuk beberapa emiten itu dia dapat namanya itu power purchase agreement. Jadi itu power purchase agreement tuh dia agreement untuk supply energi listriknya dari renewable energy itu ke PLN.
Gitu. Jadi itu bakalan ngasih emiten ini cash flow yang lebih stabil lah. Karena udah dikontrak duluan gitu Yes. ya diagramnya. Oke, berarti komoditi, energinya bahkan tadi agak lebih Renewable spesifik lagi energy. ke renewable energy. Renewable Nah, energy. tinggal dilihat aja tuh teman-teman ya, ada saham atau emiten-emiten apa di sektor-sektor itu yang memang sepertinya cocok untuk bisa dijadikan target investasi. Mungkin kalau nyebut atau gini deh, nyebut 1-2 saham aja boleh nggak Mas Todo? Dari komoditi apa tadi top of mind-nya? Untuk ini ya, untuk CPO ya. investasi. CPO ya betul. CPO itu aku suka dengan LSIP sama TLDN. LSIP sama Ya, TLDN. TLDN. Kalau Oke. untuk yang renewable energy, favoritku itu PGO sama Adro. Oke, tadi kan udah banking, komoditi, energi. Sekarang mau nanya saham-saham, mungkin kalau kita bisa bilang Konglo ya. Konglo yang kemarin jadi perhatiannya MSCI, bahkan juga bursa, ada HSC di sana dan lain-lain. Ada 2 saham, Brand dan juga DSSA. Mungkin sebelum kedua saham itu, Konglo. Nah, view-nya apa sih sebetulnya, Mas Todo sekarang ini untuk 2 saham ini atau saham konglomerat secara keseluruhan? Kalau untuk saham Konglo itu, kalau aku ngeliatnya begini ya, aku sendiri sebenarnya jarang invest di saham Konglo. Bahkan bisa dibilang ya hampir nggak pernah. Tapi aku bisa lihat gini, Konglo itu setiap Konglo, ya itu kan grupnya kan banyak tuh. Nah itu punya karakteristik masing-masing. Oke. Gitu, kayak contoh PP. Pak PP, itu tipenya yang suka akuisisi. Tipe yang suka akuisisi. Kalau untuk Pak Happy Hapsoro, itu yang aku tahu, dia suka dengan reg issue. Kalau untuk Pak Boy Thohir, aku juga suka mantengin Konglo Pak Boy Thohir. Itu sukanya buyback dividen. Jadi setiap Konglo itu karakteristiknya beda-beda. Oh, Gitu. Oke, jadi tinggal kita lihat lagi kita nyamannya sama yang mana ya. Kita lihat Konglo ini karakteristiknya tuh dia lebih kemana. Dan kita juga lihat, biasanya gini, kalau Konglo ini identiknya itu corporate action ya. Nah itu kita mesti perhatiin tuh, si emiten ini dia corporate actionnya yang mana nih? Yang reg issue kah? Yang akuisisi kah? Atau buyback kah? Karena kalau Konglo itu story-nya pasti nggak jauh-jauh dari reg issue. Corporate action. Gitu, termasuk reg issue salah satunya. Gitu. Jadi Baik. kita mesti lihat karakteristiknya seperti apa gitu sih. Oke, jadi ini jadi akhirnya menjawab secara general begitu ya, meskipun tadi saya agak selipin 2 saham tadi. Ada nggak yang bisa dilihat kalau 2 saham tadi lah, misalkan ada Brand dan DSSA, atau mungkin ya udah itu aja, stop di situ aja, nanti gali sendiri. Kalau untuk brand itu sebenarnya secara prospek bisnis bagus ya, karena kan dia ngembangin ini kan panas Renewable, bumi kan, ya. dan itu masih dikembangin terus. Kemarin dia ada akuisisi aset panas bumi beberapa tahun yang lalu, seingatku gitu. Nah, tapi kan brand ini isunya bukan di fundamental. Brand ini kan di likuiditas kan, dia lebih ke likuiditas, sampai kemarin dia masuk high shareholding concentration, Ya. HSC kan, gitu. Jadi kalau untuk brand ini, kalau untuk yang memang tidak nyaman dengan likuiditas yang kecil, mending ya dijauhin. Oh, Gitu. Aku sih sebenarnya kayak gitu aja, lebih ke kayak gitu. Apalagi ya pihak Bursa Efek sudah memberikan begitu ya informasinya soal hal itu. Iya. Jadi lumayan bisa jadi patokan juga tuh buat kita ya, mana sih yang likuiditasnya kayaknya bisa bikin nyaman atau nggak nyaman. Karena kalau likuiditasnya kecil mungkin kalau nanti kita mau jual atau apa gitu ya, jadi agak repot juga tuh ya. Dan gini, brand ini kan dia secara, ini kalau kita lihat fundamental, sebenarnya dia mahal banget kan. PI-nya sampai ratusan gitu. Artinya kita nggak bisa lihat secara fundamental. Artinya kita mesti lihat itu secara flow, mungkin secara teknikal. Betul. Artinya lebih ke arah trading cocoknya. Nah, tapi kalau trading dengan likuiditas yang kecil, itu kan juga jadinya susah keluar. Susah masuk, susah keluar juga gitu kan. Oke. Gitu. Jadi memang yang benar-benar mau aja, ya monggo Bener-bener aja mau gitu ya. aja, Ini cuma iya. sekedar saran gitu ya. Nah, kalau tadi kan agak saya nyinggung juga soal MSCI sendiri. Kalau MSCI gimana Mas Todo? Ini ngelihatnya di bulan Mei ini akan ada keputusan apa dari mereka? Juni kan, ditunda kan ke Juni ya. Oh iya, di Juni. Di Juni. Nah, kalau untuk MSCI di bulan Juni nanti mereka kan pasti kan review dan rebalancing kan? Betul. Review rebalancing. Nah, mereka itu pasti kan udah ngeliat tuh data yang di atas 1% kepemilikan, ya kan, ownership di atas 1%. Nah, Kemudian free itu float nanti juga ya. akan dilihat lagi tuh, dievaluasi lagi free float-nya. Free float-nya dilihat lagi gitu kan. Ini mana nih yang beneran free float, mana yang bukan. Dihitung lagi tuh foreign inclusion factor, FIF-nya dihitung lagi sama dia. Nah, mana nih yang beneran free float, mana yang bukan. Nah, kan untuk yang bukan free float itu kan perusahaan atau ini direksi atau yang petinggi-petingginya kalau dia punya saham kan. Itu yang aku tahu bukan free float. Ditambah juga
saham treasury. Kalau dia buyback, itu hitungannya bukan free float. Nah, jadi nanti MSCI akan ngitung lagi tuh. Ngitung lagi mana yang free float, mana yang bukan. Nah, artinya kan yang nanti yang bukan beneran free float, itu akan dikurangin dong. Artinya apa? Weightingnya, bobotnya itu akan berkurang. Dan itu sebenarnya termasuk juga nanti emiten banking. Oke. Gitu. Makanya tadi aku bilang di awal, ya, MSCI ini dia nunda review dan rebalancing, ya, dan itu bukan cuma nimbulin ketidakpastian, tapi itu juga bisa ngebuat nanti ketika dia setelah dia nanti review rebalancing itu bisa ngebuat asing itu bisa outflow karena masih harus dievaluasi ulang nih mana yang beneran free float, mana yang bukan. Oke, Gitu. jadi makanya investor apalagi foreign sama-sama ngelihat nih gimana nih begitu nanti dedang gitu ya atau sudah diputuskan ya kita harus bersiap menghadapi potensi outflow begitu ya yang memang bisa jadi cukup besar begitu ya tidak hanya dalam jumlah kecil. Oke, itu menjadi perhatian pasar juga bagaimana kemudian nanti keputusan MSCI. Kalau saya bergeser sedikit akhirnya tadi kan serius banget ya kita ya. Saya justru mau nanya nih gaya investasinya Mas Todo sebetulnya. Seperti apa sih Mas? Trader kah, scalper kah, atau investor kah, atau seperti apa? Aku full di investing. Jadi aku pakai fundamental analysis. Gitu, almost all the time. Jadi lebih ke strateginya pakai fundamental analysis. Ya, aku ngeliat saham itu dari segi bisnisnya. Aku lihat kinerjanya gimana ya. Dari segi keuangan gimana. Tapi aku juga bukan hanya ngeliat itu aja. Bukan hanya ngelihat dari fundamental keuangan gitu ya, itu terlalu kaku. Aku juga ngeliat story, aksi korporasinya seperti apa, gitu. Jadi aku ngeliat satu perusahaan itu secara keuangan plus juga story-nya. Jadi prospeknya gimana nih, dia ke depannya mau aksi korporasi apa nih? Ya apakah nanti dia mau bagi dividen, pengembangan bisnisnya gimana, dia ngelakuin buyback nggak gitu. Karena gini, kita sebagai investor yang pasif, kan kita nggak punya power untuk ngendaliin perusahaan kan. Yang kita bisa harapin apa? Shareholder return. Nah itu kan didapat dari aksi korporasi kan. Jadi percuma kalau kita punya saham perusahaan bagus, fundamental bagus, tapi aksi korporasinya minim, itu juga nggak menarik. Gitu. Jadi aku ngeliat juga dari segi kualitatif analisis. Buyback, aksi korporasi, pengembangan bisnis, story ke depannya, prospek ke depannya gimana, sama industrinya juga aku lihat. Jadi gitu. akhirnya komplit begitu yang lihatnya dari satu saham ini, kinerjanya. Kalau kinerja dilihat lagi story-nya seperti apa, dilihat lagi competition-nya Nah, tapi aku lebih condong itu ke dividend investing ya. Dividend investing-nya lebih spesifik awalnya lagi ya. Sebenarnya dulu awalnya sempat value investing, tapi aku ngeliat kayaknya dari value investing ini bisa ku kembangin, ku develop dikit jadi dividend investing gitu loh. Karena dividend investing itu sebenarnya tuh mirip dengan value investing. Bedanya dia lebih fokus ke dividen. Kalau value investing tuh beli saham di harga yang katakanlah cheap ya atau under value, tapi dia fokusnya itu ke keuntungan apapun lah, capital gain bisa, dividen bisa. Kalau dividen investing itu lebih condongnya ke dividen. Gitu. Jadi part of value investing ya ada sih dividen investing ya di situ ya. Betul, kayak gitu. Oke, sekarang saya punya beberapa pertanyaan Mas Todo. Kita trivia sih ini, santai aja ya. Boleh dipilih antara dua yang saya ajukan. Yang pertama, dividen atau capital gain? Capital gain. Capital gain. Meskipun tadi sempat nyebut dividen investing ya. Iya, tapi gini, capital gain itu lebih gede dalam jangka panjang, in the end gitu. Siap. Kemudian kedua, big cap atau second liner? Kalau bisa big cap, big cap. Big cap. Oke. Momentum atau value? Value. Buy on weakness atau breakout? Buy on weakness. Buy on weakness. Kemudian fundamental atau technical? Fundamental. Keren. Dicatat nih teman-teman ya. Ini view-nya dari Mas Todo. Mungkin ada juga yang setipe-setipe di sana penonton The Cuan di luar sana. Jadi memang bisalah dilihat style investingnya dari Mas Todo. Kemudian quote of the day deh. Ini kayaknya udah mulai agak masuk ke akhir-akhir dialog kita nih Mas Todo ya. Sorry waktu kita terbatas. Ada nggak kata-kata mutiara atau quote of the day yang bisa Mas Todo kasih untuk menginspirasi teman-teman di luar sana? Mungkin aku bisa bilang gini ya, sebagai fundamental analisis, yang pakai fundamental analisis, aku mungkin kata-kataku adalah buy a great business at great prices and hold for very very long term. Oh, itu belajar dari mana tuh Mas? Itu udah kombinasi dari semua toko semuanya, yang Mas jadi... kombinasi dari semuanya. Karena saham itu kan balik lagi, semua itu kan kalau kita back to basic semua ya kepemilikan bisnis kan, gitu. Jadi kita
beli bisnis, buy a great business at great prices and hold for very very long time. Hold for very very long time begitu ya, yang pasti dilihat lagi bagaimana kemudian profil risikonya. Dan mungkin ini juga menutup diskusi kita begitu ya. Ada pesan atau apa ya Mas ya, saran gitu ya untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke pasar modal, baik yang pemula atau yang sudah ada di dalam pasar tapi lagi agak worry nih ngelihat IHSG kita atau pasar kita. Gini, kalau kita bicara tentang investasi yang berhasil, jarang investasi berhasil itu di market yang lagi bagus. Jarang investasi jangka panjang yang berhasil itu dimulai dari market yang bagus. Investasi jangka panjang yang berhasil itu most likely dimulai dari market yang lagi jatuh, lagi menakutkan. Buy when there is blood on the street. Jadi invest itu dimulai dari ibaratnya tuh lagi berdarah-darah. Gitu loh. Jarang ada investasi yang berhasil di market yang lagi bagus. Jadi ketika market lagi jatuh, ya itu malah bisa jadi momentum yang terbaik untuk beberapa tahun ke depan, bahkan dekade mungkin. Gitu. Bisa jadi opportunity yang terbaik untuk investasi. Tidak pernah investasi yang berhasil itu dilakukan di market yang lagi euforia, enggak. Itu nyangkut itu cut loss. Jadi harus kita syukuri bahwa market yang lagi lesu, market yang lagi down, atau bahkan kemarin kita sempat kena crash lah kalau kita bisa sebut, justru itu jadi momentum untuk kita belajar, pengalaman ya, jadi mahal di situ justru ya, untuk kemudian dapat gain-nya atau dapat hasil investasinya yang lebih maksimal, apalagi sudah banyak di luar sana mungkin Mas Todo dan teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dunia pasar modal sudah membuktikan sendiri. Nah mungkin sekarang bagian kita teman-teman untuk mulai masuk ke pasar modal, berinvestasi, dilihat-lihat lagi saham-sahamnya apa yang bisa dijadikan pilihan. Tadi Mas Todo sempat nge-spill beberapa, tapi monggo silakan aja disesuaikan dengan pilihan ataupun karakteristik investasi ataupun profil risiko masing-masing dari teman-teman. Mas Todo, sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast The Cuan. Nanti kalau ada waktu atau bahasan yang kayaknya menarik lagi, saya akan kontak Mas Todo lagi ya. Thank you Mas Todo ya. Nanti teman-teman kalau mau cari tahu lebih lanjut soal Mas Todo, monggo aja mampir-mampir ke IG-nya kah atau YouTube-nya kah, bebas aja. Mas Todo, thank you banget. Kita jumpa di lain waktu. Teman-teman, kita akan kembali dengan episode berikutnya di podcast The Cuan IDX Channel. Saya Fajar Royong. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Todo. Boleh diminum, monggo.